Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Kausar rahimahullah. Mohon maaf sebelum pelaksanaan salat Jumat dimulai, akan kami sampaikan beberapa informasi. Yang pertama, yang bertindak sebagai khotib sekaligus imam adalah Bapak Ahmad Junaidiana dan bila Bapak Irfan Prasetyo. Yang kedua, perolehan jariah Jumat yang lalu tanggal 14 Agustus 2026 sebesar Rp1.180.000 dan ada sedekah jariah dari hamba Allah sebesar Rp1.500.000. Alhamdulillah, semoga jariah Bapak Adian semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat balasan sebaik-baik balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang selanjutnya, kepada para jamaah salat Jumat yang baru hadir, mohon menempati shop yang depan yang masih kosong, dan jamaah yang membawa HP mohon sementara HP-nya dimatikan. Yang selanjutnya, kami sampaikan bahwa untuk memperingati acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah, Masjid Al-Kausar mengadakan malam peringatan Maulid Nabi yang insya Allah akan dilaksanakan besok pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Dan pembicara adalah Kiai Haji Faisal Zaini dari Probolinggo. Adapun agendanya, pada salat maghrib dilaksanakan pembacaan salawat Nabi atau tibaan, kemudian pada salat isya dilanjutkan dengan acara inti Maudhu Hasanah, yaitu acara ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Faisal Zaini dari Probolinggo. Untuk itu, kepada para jamaah baik itu dari Rumah Samai maupun sekitarnya, kami mengharapkan kehadiran semuanya untuk berduyun-duyun bisa menghadiri acara malam Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah di Masjid Al-Kausar. Kemudian yang selanjutnya, kami sudah izin kepada Bapak Ketua Takmir. Ini informasi secara umum kepada pengguna jalan, khususnya jalan di Perumahan Sungai, baik itu dari warga Perumahan sendiri maupun di luar Plaza Sungai, mohon untuk tidak ngebut atau tidak cepat-cepat, karena di Perumahan Sungai ini banyak anak-anak kecil, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sekali lagi, kepada pengguna jalan, khususnya yang melewati jalan Perumahan Sungai, baik itu warga Perumahan Sungai sendiri maupun di luar sungai, untuk tidak keras-keras atau tidak cepat atau tidak ngebut, karena ini bukan jalan raya dan lagi banyak anak-anak kecil. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت لصائمك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد الموت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal
Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasiril matlubina wa mujil mustaqafin wa qasimil jababiratil wal mutakabbirin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus shalihin wa adabatul mu'minin bin nasri wal taqin. Faqalu subhanahu wa nuridu an namunna 'ala alladziina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum warithin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullahi imamul mujahidin wa qahirul kafarati wal musyrikina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Usi wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala marilah senantiasa kita panjatkan, karena nikmat yang telah diberikan kepada kita tiada terkira, anugerahnya tiada terhingga, dan karunia-Nya tiada terhitung jumlahnya. Mengucapkan rasa syukur sekaligus menguatkan takwa kepada Allah. Semoga nikmat ini akan senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah kunci utama dalam meraih ridha Allah, yang di dalamnya terkandung kesadaran untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Orang yang bertakwa senantiasa menyadari bahwa setiap nikmat yang diterima, termasuk nikmat besar berupa kemerdekaan, adalah karunia dari Allah yang harus disyukuri. Oleh karena itu, takwa dan syukur adalah dua nilai yang saling menguatkan. Takwa membentuk hati yang tunduk dan berserah, sementara syukur menjadikan kita hamba yang tidak lalai dalam mensyukuri nikmat dengan harapan akan ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjid Al-Kautsar rahimakumullah. Pada hari Senin kemarin, tanggal 17 Agustus tahun 2026, kita telah menikmati peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81. Itu artinya bahwa bangsa Indonesia telah menikmati kemerdekaan yang telah diraih dan dilalui selama 81 tahun. Kemerdekaan adalah rahmat dan anugerah dari Allah dan merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Dengan kemerdekaan dari cengkraman kaum penjajah, kita bisa dengan leluasa melakukan banyak hal yang bermanfaat. Akan tetapi, apakah sudah cukup bagi kita merdeka dari cengkraman belenggu penjajah?
masih banyak belenggu yang harus kita singkirkan sehingga kita dapat meraih kemerdekaan yang hakiki dan sejati. Kemerdekaan hakiki adalah ketika kita sudah mampu memerdekakan diri kita dari jerat hawa nafsu. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita telah mampu memerdekakan diri kita dari perangkap jahat setan yang tiada henti membuai kita dengan rayuannya. Kemerdekaan yang sebenarnya adalah tatkala kita telah mampu memerdekakan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang membinasakan. Kemerdekaan yang sesungguhnya bagi seorang pejabat adalah saat ia mampu memerdekakan dirinya dari mental korup. Pejabat yang korup dan memakan harta uang rakyat, sejatinya ia terjajah dan masih belum merdeka. Terjajah oleh angan-angannya bahwa kekayaan dan status sosial yang tinggi akan melambungkan kebahagiaan. Kemerdekaan hakiki bagi orang-orang kaya adalah tatkala ia mampu memerdekakan hatinya dari penyakit sombong dan sikap merendahkan orang lain. Kemerdekaan bagi seorang pedagang adalah ketika ia mampu memerdekakan dirinya dari kecurangan dalam berdagang. Dan kemerdekaan bagi seorang siswa dikatakan merdeka apabila ia telah mampu memerdekakan dirinya dari kemalasan dalam menuntut ilmu dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pengajar yang merdeka adalah yang mampu menegakkan dirinya dari niat lain selain mengabdi, mendidik dan mengajar siswanya. Seorang tetangga yang merdeka adalah apabila ia mampu memerdekakan hatinya dari virus iri, dengki, dan hasud kepada tetangga lainnya. Dan begitulah seterusnya. Kemampuan melepaskan belenggu yang menghalangi kita dari berbuat baik, itulah kemerdekaan yang hakiki. Jika seluruh bangsa Indonesia sudah meraih kemampuan itu, maka Indonesia akan benar-benar telah merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Jika kita telah merdeka dalam arti yang sesungguhnya, maka marilah kita syukuri kemerdekaan dengan terus berbuat baik dan tidak henti untuk mengisi kemerdekaan ini dengan perbuatan yang baik pula. Jika kita telah bersyukur atas nikmat kemerdekaan dan nikmat-nikmat Allah yang lainnya, maka Allah akan menambah nikmat-nikmatnya. Tetapi kebanyakan manusia lalai untuk bersyukur. Bahkan banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa kemerdekaan adalah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam surat Al-Ghafir ayat 61, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Yang artinya sesungguhnya Allah adalah zat yang memberikan anugerah kepada umat manusia, hanya saja kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Kautsar rahimahumullah. Bersyukur atas nikmat kemerdekaan adalah dengan cara mengisi kemerdekaan dengan senantiasa berbuat taat kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Kita ucapkan dengan lisan pujian Alhamdulillahirabbil alamin yang menunjukkan bahwa Allah lah sang pemberi nikmat dan yang menganugerahkan kepada hamba-Nya. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir
Wa ma bikum min ni'mati fa minallah. Tsumma idza massakum dhurru fa ilaihi turja'un. Dan nikmat apapun yang ada pada kalian adalah dari Allah. Kemudian jika kalian terkena mara bahaya, maka hanya kepadanya hendaknya kalian memohon. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Kautsar rahimakumullah. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada setiap tanggal 17 Agustus bukan sekedar seremonial, euforia ataupun nostalgia sejarah tahunan, melainkan pengingat bagi kita akan perjuangan panjang para pahlawan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81 tahun ini adalah semangat kebangsaan harus terus digabungkan melalui rasa syukur yang mendalam dan diwujudkan dalam karya nyata demi kemampuan kemajuan bangsa dan tidak menyia-nyiakan apa yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita, oleh para pahlawan dengan darah, pengorbanan dan air mata. Oleh karena itu, marilah dengan kita senantiasa merawat dan melanjutkan tongkat estafet perjuangan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan berkarya nyata. Bisa dilakukan dari hal-hal kecil seperti menjaga kebersihan lingkungan, mematuhi aturan lalu lintas, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menyebarkan berita-berita bohong atau hoax, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Semangat berkarya adalah bentuk penghormatan terbaik kepada para pahlawan yang telah gugur demi tegaknya sang merah putih. Allah telah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jundi. Amma ba'du, ikhwani ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad wa radallahu an Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wal qurbat wa tabi'in wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma irfa' anna al bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyuha wasyadadika wasyuha fitan wa dhahara minha wa maqata min baladina hadha wa wasya amin buldanil muslimina amma innaka la tuhibbul mi'ad. Allahumma ij'al
Indonesia wa sa'ir biladil muslimin baldatan thayyibatan aminatan rafiyatan salimatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullaha katsiran yadhkurkum wa ud'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Allahu